Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan lagi bertemu pada topik statistika farmasi yang kali ini kita akan bicarakan mengenai uji T atau t-test yang banyak digunakan di analisis statistik, baik itu bentuknya mungkin di berbagai skripsi, mungkin juga di eksperimen-eksperimen yang lain. Ada dua kategori analisis statistik secara umum. Jadi ada analisis statistik yang secara deskriptif dan ada yang secara inferensial atau pengambilan keputusan atau pengujian hipotesis. Uji T ini termasuk ke dalam statistika inferensial, jadi pengujian hipotesis dalam rangka untuk mendapatkan kesimpulan, khususnya di dalam mencari perbedaan signifikan dari sampel yang diukur atau diamati. Baik, kita langsung saja. Jadi kalau kita ringkas pengujian, ada pengujian hipotesis statistik, itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kalau misalkan dilihat dari sampel atau kelompok reratanya atau mean, itu ada 3 macam. Jadi ada yang satu sampel, jadi di dalam analisisnya ini yang data yang dimiliki hanya satu sampel. Ada yang 2 sampel dan ada yang ganda. Ganda di sini maksudnya beda dengan 2 sampel, maksudnya di sini ada yang lebih dari 2. Nah, analisis statistik yang berlaku, model statistik yang berlaku di sini itu nanti bisa yang parametrik atau yang secara non-parametrik. Nah, uji T itu digunakan untuk satu sampel dan 2 sampel, khususnya yang model statistiknya adalah
parametrik. Nah, di sini ada uji T. Jadi bisa diringkas bahwa uji T itu pengujian untuk satu sampel dan dua sampel. Nah, untuk yang dua sampel di sini akan ada pembagian lagi. Nanti ada sampel bebas atau sampel berpasangan. Untuk yang bebas ini adalah yang bisa disebut juga dengan independen. Untuk yang berpasangan bisa disebut dengan yang sifatnya adalah dependent. Nah, jadi nanti akan kita pelajari 3 macam uji hipotesis statistik dengan uji T 1 sampel, uji T 2 sampel bebas, uji T 2 sampel berpasangan. Kita lanjut. Kita masuk ke pengujian satu sampel. Nah, apa cakupan atau tujuan dari pengujian satu sampel? Ini ada beberapa situasi. Cakupannya yang pertama bisa dia merupakan, ini adalah perkiraan apakah data sampel berasal dari populasi tertentu, ada satu populasi tertentu atau tidak. Kemudian bisa dalam rangka untuk mengevaluasi apakah rata sampel dan rata populasi itu berbeda atau tidak, atau maksudnya bisa berupa pertanyaan apakah ada suatu perbedaan antara nilai-nilai yang diamati dari sampel dan nilai-nilai harapan atau hipotetis.
Jadi pada dasarnya pengujian hipotesis atau pengambilan kesimpulan itu adalah melihat perbedaan. Nah, untuk pengujian satu sampel, karena satu sampel itu sebetulnya untuk melihat apakah rata satu sampel, misalkan satu sampel saya itu bisa berubah dari populasi tertentu atau sama dengan referensi atau tidak. Jadi pada intinya 3 poin ini sama. Biasanya untuk pengujian satu sampel itu dibandingkan dengan referensi, dengan data dari populasi sebelumnya. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari pengujian satu sampel? Ini ada nilai-nilai pentingnya. Nilai pentingnya itu adalah kita nanti ini adalah pengenalan, kita bisa mengenal, ini adalah pengenalan awal terhadap nanti ada dasar rancangan percobaan, penggunaan uji-uji statistik, dan pembuatan keputusan statistik. Jadi nanti konsep-konsep yang kita pelajari di awal ini berguna untuk kita lebih memahami rancangan percobaan yang nanti akan berkonsekuensi ke pengujian statistik apa yang harus digunakan, bagaimana menggunakannya, dan kemudian penyimpulannya seperti apa. Nah, ada prinsip-prinsip yang harus ada, hal-hal yang harus kita tetapkan atau kita nyatakan agar nanti kita bisa melakukan analisis statistik dengan baik. Jadi ada prinsip pengujian hipotesis untuk yang satu sampel itu ada beberapa. Yang pertama, kita nanti harus menyatakan apa hipotesis nolnya, kemudian yang kedua apa hipotesis alternatifnya, yang ketiga apa daerah penolakan, hipotesis nolnya, kemudian yang keempat apakah rancangan percobaan tersebut memiliki satu arah atau dua arah.
ada satu arah atau dua arah. Kemudian yang kelima, apakah metode statistik yang sesuai. Di sini nanti perlu ditentukan paling awalnya adalah apakah dia parametrik atau non parametrik. Nanti dilanjutkan. Jadi pada dasarnya nanti semua pengujian satu sampel, dua sampel bebas, dua sampel berpasangan itu akan mengikuti ini. Ini yang harus prosedur tetapnya adalah seperti ini. Apa hipotesis nolnya? Nanti harus dinyatakan hipotesis nolnya, kemudian hipotesis alternatifnya, ada daerah penolakan atau alfanya, tingkat alfanya. Kemudian dia itu apakah satu arah atau dua arah? Ini berkaitan dengan perbedaan nilai min dari perlakuan itu kemungkinannya apakah bisa selisih plus atau selisih minus. Kemudian nanti ini akan menentukan dari data-data sebelumnya, jadi 1, 2, 3, 4 ini untuk bisa menentukan metode statistik yang sesuai itu nanti apa. Nah, dari sini maka kita harus mengikuti prosedur pengujiannya agar kita nanti tidak bingung di dalam akhir memutuskan kesimpulan. Maka dengan demikian prosedur atau tahapan pengujian statistiknya ini berlaku untuk pengujian yang lain juga. Berarti yang pertama kita nanti harus menyatakan hipotesis nol. Harus menyatakan hipotesis nol. Kemudian yang kedua kita harus menyatakan juga hipotesis alternatifnya. Kemudian menyatakan aras nyatanya. Maksudnya di sini adalah nanti alfanya. Kemudian kita menyatakan jumlah arah dari rancangan percobaan. Kemudian 5 berarti setelah ini berarti kita harus memutuskan, harus bisa memilih uji statistik yang paling tepat. Kalau sudah memilih uji statistik, maka kita langsung melakukan analisis. Dan terakhir, dari data dari hasil kalkulasi statistik, maka kita bisa kemudian menarik kesimpulan. Atau interpretasi. Nah, jadi kita harus memahami benar 1, 2, 3, 4 karena itu akan berkonsekuensi di pengujian statistik yang paling tepat apa. Nanti akan ada ketika kita menggunakan program analisis statistik, nanti kita
Mungkin kalau H0 HA-nya tidak diisi, tapi di sini yang jelas kita harus pahami, kemudian ditentukan aras nyatanya berapa dan jumlah arah. Jadi kan berkonsekuensi ke analisisnya. Kita lanjutkan. Sebetulnya selain uji T itu ada uji yang lain. Untuk uji statistik satu sampel, kita fokus langsung ke parametrik ya. Di uji statistik satu sampel, nah di sini sebetulnya ada dua uji parametrik. Yang utama untuk evaluasi satu sampel, yaitu sebetulnya ada uji Z dan ada uji T. Nah, sebetulnya apa perbedaannya? Kita nanti tetap fokus langsung ke uji T. Nah, kalau uji Z ini biasanya untuk ukuran sampel yang besar. Di ukuran sampelnya besar dan secara dari data atau dari informasi yang kita punya itu ada tersedia informasi sifat populasi. Jadi keseluruhan datanya, lebih khususnya jadi sudah diketahui varians populasinya. Adapun kalau uji T ini untuk kebalikannya, ini untuk ukuran sampel yang kecil. Kemudian ada perkiraan sifat populasinya, jadi sifatnya perkiraan. Nah, perkiraan sifat populasinya yang akan dibandingkan kan yang jadi poin pertanyaannya itu ini adalah berdasar sifat populasinya itu adalah berdasar rata dan varians dari data. Jadi kalau uji Z itu sudah ada data populasinya, adapun kalau uji T, sifat populasi itu diperkirakan berdasarkan rata dan varians dari data sampel itu sendiri. Jadi kita tidak punya referensi sebelumnya. Nah, perkiraan ini biasanya nanti akan menggunakan statistik T atau distribusi T. Jadi kita nanti menggunakan data tabel distribusi T untuk memperkirakan sifat populasinya. Nah,
Untuk uji C dimaksud dengan sampel besar itu untuk ukuran sampel kecil. Untuk ukuran sampel kecil itu ya biasanya atau ukuran sampelnya kurang dari sama dengan 30. Kalau ukuran sampel besar itu biasanya ini adalah lebih dari 30, misalkan contoh N-nya misalkan 100. Tadi ada 100 unit sampel. Kalau misal ukuran sampel kecil kurang dari 30 unit sampel, itu bisa digunakan uji T. Nah, pada umumnya kondisi itu di bawah 30. Nah, kalau yang seperti ini yang lebih tepat adalah menggunakan uji T. Nah, karena uji T ini termasuk parametrik, jadi kita review kembali bahwa ada anggapan atau asumsi yang harus dipahami atau asumsi ini harus dipenuhi sehingga uji T ini bisa memberikan analisis yang benar dan sehingga bisa diambil kesimpulan yang tepat. Nah, anggapan atau asumsi uji T satu sampel ada kurang lebih 4. Yang pertama adalah data sampel itu dipilih secara acak. Kemudian data sampel itu bertipe interval atau rasio. Jadi kalau yang tipenya nomina atau order itu berarti tidak bisa. Dan populasi tempat data sampel berasal itu terdistribusi secara normal. Dan kemudian rata dan simpangan baku ini dari data sampel itu akan dijadikan atau merupakan perkiraan yang andal. Ini harus, jadi rotasi pangan bakunya harus bisa dijadikan perkiraan yang andal untuk melihat kecenderungan memusat dan termasuk variabilitas dari populasi. Ya, jadi asumsi-asumsi ini harus terpenuhi dulu sebelum melakukan uji T. Jadi kalau sudah dipenuhi baru kita sah untuk melakukan uji T. Nah, gambarannya, jadi gambaran dari uji T satu sampel itu bisa seperti berikut. Ini contohnya. Contoh uji T satu sampel
Jadi misalkan ada sebuah perusahaan farmasi itu mengembangkan misalkan obat benzodiazepin baru. Nah, ini untuk misalkan untuk pengobatan gangguan tidur. Nah, dalam rangka pengembangan produk baru ini, obat baru ini, maka kita perlu mengevaluasi, perlu memastikan klaimnya. Dalam bentuk pertanyaan, misalkan apakah jumlah jam tidur ini tanpa gangguan dari pasien dengan produk obat baru ini atau dengan produk baru berbeda dari rata. Jadi ini adalah jadi referensinya rata nasional. Misalkan dalam hal ini misalkan ada 7,3 jam atau tidak. Jadi misalkan dari data itu kemudian berarti ini kan kalau kepada pasien orang berarti kan hasil uji klinis ya. Jadi misalkan hasil uji klinisnya di sini nanti misalkan di sini ada 20 pasien ya, berarti ada pengamatan terhadap efek obat baru pada 20 pasien. Ini dimonitor. Nah, berarti di sini nanti akan ada tabel datanya. Nah, di sini berbeda ini jadi kan harapannya itu kan bahwa obat baru itu meningkatkan jumlah jam tidur. Jadi kalau pertanyaannya nanti menjadi apakah obat baru itu meningkatkan jumlah jam tidur tanpa gangguan ya dibandingkan rata nasional. Nah, dari gambaran ini untuk data tabulasinya itu tidak saya sebutkan ya, asumsinya ada data 20 data. Jadi ada perusahaan farmasi itu mengembangkan obat benzodiazepin baru pengobatan gangguan tidur. Nah, di sini ada pengambilan satu sampel saja. Jadi ada sebanyak 20 pasien. Adapun populasi atau referensinya itu didasarkan atas data rata nasional. Nah, yang diharapkan nanti itu apakah obat baru itu bisa meningkatkan jumlah jam tidur. Nah, kalau kita lihat atau kita periksa dengan menggunakan atau prosedur pengujian secara statistik itu bagaimana, kita lihat berikutnya. Nah, jadi ada prosedur atau langkah pengujian statistik secara statistik.
Jadi yang pertama tadi adalah kita harus pertama adalah menyatakan hipotesis nol. Hipotesis nol. Nah, di sini berarti kalau seperti dari informasi yang sebelumnya, maka hipotesis nol bisa dinyatakan sebagai berikut. Apa maksudnya? Berarti di sini bahwa tidak ada perbedaan antara rata sampel dan rata hipotesis. Kemudian kita harus menyatakan hak alternatifnya. Nah, berarti hak alternatifnya juga rata atau jumlah jam tidur pasien itu lebih besar dibanding rata nasional. Nah, kalau dilihat dari menyatakan aras nyata, nah biasanya ini secara umum alfa aras nyata yang dipakai yaitu 0,05. Kemudian menyatakan jumlah arah, nah, kalau kita hubungkan dengan H0, maka kemungkinan yang logis dari kemungkinan menolak H0 atau kata menerima itu kan bahwa kemungkinannya kan jumlah jam tidurnya jauh lebih besar dibandingkan rata nasional. Jadi kemungkinannya itu hanya ke arah yang lebih besar. Nah, sehingga di sini dinyatakan berarti jumlah arahnya adalah satu arah. Kalau misalkan perbedaan selisih antara sampel dan populasi itu akan lebih ke analisis dua sampel, yaitu bisa di atasnya atau di bawahnya, itu berarti dua arah. Adapun kalau yang seperti ini satu arah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memilih uji statistiknya. Nah, untuk memilih uji statistiknya, kalau kita lihat, kita asumsikan, kita juga sebetulnya harus diperiksa dari rata, median, dan modusnya. Kalau asumsinya misalkan dinyatakan tadi adalah terdistribusi normal, kemudian datanya rasio, kemudian ukuran sampelnya ada 20, maka di sini kita bisa melakukan uji T satu sampel. Dan kemudian kita melakukan analisis. Nah, singkat kata, dari data itu rata dari sampelnya itu ada 6,89 jam. Ini hasil kalkulasi. Kemudian rata dari populasi itu dari referensi rata nasional ada 7,3 jam. Kemudian simpangan baku 0,34, ada datanya sebetulnya ya, tapi saya tidak sebutkan. Ya, hasil kalkulasinya juga. Jadi N ada 20. Nah, dari analisis ini kemudian nanti ada data statistik T. Ketika kita melakukan penarikan kesimpulan, kita lihat statistik T-nya. Nah, dari hasil analisis itu statistik T-nya itu sama dengan minus
513. Nah, kita di sini harus membandingkan dengan nilai kritis statistik T-nya dengan dari data tabulasi distribusi T-nya yang kita lihat berdasarkan tadi ini ya. Kita lihat di alfa 0,05 di yang satu arah dengan derajat kebebasan. Jadi ada derajat kebebasan, degree of freedom-nya itu di sini. Kalau degree of freedom-nya kalau misalkan N sama dengan 20, maka degree of freedom-nya itu adalah N-1, berarti 20 minus 1 sama dengan 19. Nah, kalau dari tabulasi kita lihat dari alfa 0,05 satu arah dan derajat kebebasan 19, itu daerah penolakannya itu T-nya. Jadi kalau ini adalah T hitung, ini bisa di T hitung dibandingkan dengan ada T hitungnya, ada T hitung di sini. Di sini ada di sini ada T. Nah, kemudian ada T tabel. Dari T tabelnya kita dapatkan daerah penolakannya itu jika T lebih dari sama dengan plus ini plus 1,73. Jadi artinya alternatif kita terima jika nilai T hitungnya itu lebih dari 1,73, tapi ternyata T hitungnya itu adalah minus 5,13, berarti di bawahnya jadi H0 diterima. Jadi kesimpulannya kalau obat benzodiazepin yang baru itu ternyata tidak berbeda dibanding rata nasional. Jadi itu untuk pengujian statistik uji T1 sampel. Kita langsung ke pengujian hipotesis statistik untuk 2 sampel bebas. Di pengujian statistik ini untuk 2 sampel bebas. Nah, ini sesuatu yang sangat umum sekali. Jadi termasuk prosedur statistik yang umum dipakai, yaitu kita melakukan pemeriksaan perbedaan antara dua rangkaian data. Dari sampel ya, atau berarti di sini ada 2 mean. Nah, biasanya kalau dalam bentuk pertanyaan itu nanti kita ingin menanyakan secara teoritis apakah dua data tersebut atau dua populasi yang sifat-sifatnya nanti ini kan ditentukan oleh statistik kalkulasi sampelnya itu berbeda satu sama lain atau tidak. Nah,
ada dua rangkaian data atau dirasakan dua sampel atau apa namanya? Kalau pertanyaannya itu kan ingin mencari perbedaan atau ingin membandingkan dua populasi. Jadi ingin lebih jauh membandingkan apakah populasi tersebut sama atau berbeda ya. Yang meskipun secara teknis perbandingan ini dikalkulasi berdasarkan sampelnya, data dari sampel. Nah, untuk yang mode dua sampel, dua mean atau dua rangkaian data ini umumnya nanti tipe rancangan percobaannya itu bisa yang dia rangkaian datanya itu bebas dan bisa berpasangan. Nah, kalau yang bebas itu maksudnya apa? Bahwa ini antar rangkaian data, antar mean, antar sampel itu tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh satu sama lain. Ini di eksperimennya itu tidak saling mempengaruhi. Adapun kalau yang berpasangan ini ya kebalikannya. Ini kebalikannya. Oke, selanjutnya, nah apa perbedaannya dibandingkan dengan uji satu sampel? Perbandingan uji satu sampel terhadap uji dua sampel bebas. Jadi uji satu sampel terhadap uji dua sampel. Nah, perbedaannya kalau di uji satu sampel itu dilihat dari reratanya. Rerata sampel di sini teknisnya rata sampel itu dibandingkan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu dibandingkan dengan nilai rata hipotetis atau nilai rata harapan atau referensi. Jadi dari di sini tidak ada percobaan eksperimen untuk mendapatkan nilai rata hipotetis, tapi sudah ada data yang dipegang sebelumnya. Jadi data referensi yang dengan unit sampai tingkat populasinya. Nah, kalau diuji dua sampel bebas itu kan untuk memeriksa besarnya perbedaan antara dua nilai, antara dua sampel tersebut. Nilai reratanya ini yang diperoleh dari data sampel. Nah, di sini secara perhitungan matematisnya itu kalau ada bagaimana memeriksa perbedaan antara dua nilai rata itu nanti dilihat. Jadi kalau yang diuji dua sampel bebas itu dibandingkan antara satu sama lain. Nah, di sini nanti secara teknis statistiknya ada memeriksa distribusi. Jadi secara teori akan ada pemeriksaan distribusi perbedaan pengambilan sampel.
Ini antara nilai rata tiap populasi. Nah, kalau secara persamaan, nah, persamaan kalau biasanya kalau praktik untuk analisis statistik biasanya kita tidak terlalu memikirkan persamaan itu ya, tetapi secara prinsip kita tetap harus mengenal. Nah, biasanya yang penting secara prosedural, kemudian kita memahami prosedurnya dengan baik, maka kita bisa memilih uji statistik secara tepat dan melakukan analisis, dapat data, dan kita bisa menyimpulkannya. Dan persamaan umum ini nanti secara teknisnya akan sudah dilakukan atau sudah dilakukan kalkulasi oleh aplikasi statistiknya. Nah, persamaan umum untuk statistik T jadi untuk statistik T-nya, untuk mendapatkan statistik T-nya itu, jadi ada rata 2 sampel dikurangi rata distribusi sampel untuk perbedaan antara kedua rata dibagi simpangan kesalahan baku sampel perkiraan dari perbedaan antara kedua rata. Ini secara teori, secara prinsip ini. Jadi ini tadi adalah rata kedua sampel ini adalah rata distribusi pengambilan sampel untuk perbedaan antara kedua rata kalau ini tadi adalah kesalahan baku atau simpangan baku dari sampel perkiraan dari perbedaan antara kedua rata. Nah, sebagaimana uji T, maka ada asumsi yang harus dipenuhi. Jadi untuk uji T dua sampel bebas, maka ada syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Satu, itu adalah data diukur berdasarkan skala interval atau rasio. Kemudian yang kedua, jadi populasi
asal itu terdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, varians populasi. Jadi varians populasi yang sebenarnya itu tidak diketahui. Adapun varians populasinya karena tidak diketahui, ini diperkirakan menggunakan data sampel. Jadi nanti varians populasi diperkirakan ini menggunakan data sampel yang syaratnya dia adalah yang dianggap serupa atau homogen. Jadi variansnya harus homogen. Jadi nanti kan ada pengujian homogenitas varian itu dalam rangka untuk membuktikan bahwa ada uji normalitas, ada homogenitas, ini untuk memastikan terpenuhinya asumsi. Nah, di sini secara teori di sini tidak mempertimbangkan validitas 0. Kemudian juga di sini tidak tergantung pada kesetaraan atau kesamaan ukuran sampelnya. Jadi di uji T2 sampel bebas, ukuran sampel antara misalkan satu sampel A dan sampel B, ukuran sampelnya bisa berbeda. Nah, seperti apa contoh uji T2 sampel bebas? Misalkan ada dua formulasi, misalkan dia mengandung antivirus itu ya. Antivirus ini diuji stabilitasnya. Biasanya dengan menggunakan penyimpanan terkontrol. Kondisi penyimpanan terkontrol. Nah, misalkan nanti setelah sekian waktu, misalkan ada 10 sampel. Ya, ini kemudian masing-masing 10 sampel dari tiap formula ya, tiap formula di sampling atau diambil dan diukur konsentrasinya. Nah, di sini ditentukan misalkan dengan menggunakan HPLC. Nah, nanti pertanyaan data ada tabel, ada gambaran datanya. Misalkan nanti pertanyaannya adalah apakah tujuan nanti permasalahannya apakah ada perbedaan rata
konsentrasi obat dalam tiap formulasi setelah periode penyimpanan. Nah, misalkan contoh gambaran datanya itu, jadi misalkan ada formula, misalkan ada formula 1 dan formula 2, misalkan jumlah ada nomor datanya misalkan 1 sampai 10, misalkan di sini ada 104,1, 100,8, ada 102 di data 1, di formula 2, misalnya di data 98,6. Jadi kalau dilihat dari tabulasi datanya bisa seperti ini. Nah, untuk menjawab ini kita ikutin prosedur statistiknya. Ada prosedur uji statistiknya. Tadi tetap yang pertama adalah kita harus menyatakan H0. Nah, H0-nya di sini berarti karena ada dua formula bahwa tidak ada perbedaan antara kedua rata atau antara rata formula 1 dan rata formula 2. Formula 1 sama dengan formula 2. Kemudian kita harus menyatakan H alternatifnya. Berarti H alternatifnya yaitu ada perbedaan. Jadi rata formula 1 berbeda dengan rata formula 2. Jadi ada perbedaan. Kemudian yang ketiga kita harus menyatakan aras nyata. Umumnya kita pakai alfa 0,05 dan kita menyatakan jumlah arah arahnya. Nah, di sini kemungkinan untuk menolak H0, kemungkinan perbedaan di rata formula 1 dan formula 2 itu boleh jadi di formula 1 itu bisa jadi lebih besar dari rata dari formula 2 atau malah sebaliknya. Jadi di formula 1 kurang dari rata formula 2. Nah, berarti di sini ada dua arah. Nah, di sini kemudian kita memilih uji statistik. Nah, di sini apakah parametrik atau non parametrik ya dilihat. Kalau dari data itu singkatnya adalah dia terdistribusi normal, kemudian homogenitas variannya homogen,
dua arah juga, dan datanya data rasio ya. Maka di sini kita bisa melakukan uji T dua sampel. Nah, berarti selanjutnya adalah kita perlu melakukan analisis. Nah, di dalam analisis ini ya kemudian kita mendapatkan statistik T atau T hitungnya. Misalkan dari data itu ada 2,01, ini adalah T hitung. Selanjutnya prosedurnya adalah kita menarik kesimpulan. Kita mengambil kesimpulan. Nah, dari daerah penerimaan Harnell dari distribusi T-nya, daerah kritis penerimaan H0-nya itu di penerimaan H0-nya itu adalah karena tadi ada dua arah ya, jadi di rentang minus 2,09 dan plus di sini plus 2,09. Jadi jika T itu berada di rentang ini, maka H0 diterima, bisa dinyatakan tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat bahwa T hitungnya itu adalah 2,01, berarti dia masih masuk di dalam rentang ini. Jadi bisa disimpulkan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan konsentrasi. Nah, ini adalah gambaran pengujian hipotesis statistik untuk dua sampel yang bebas. Nah, bagaimana dengan dua sampel yang berpasangan atau berhubungan? Nah, untuk pengujian hipotesis statistik untuk dua sampel berpasangan. Nah, kenapa ada dua sampel berpasangan? Apa perbedaannya? Latarnya adalah dalam keadaan tertentu itu ada keterbatasan. Jadi ada keterbatasan, ada kelemahan dalam penerapan jenis rancangan percobaan sampel bebas, dua sampel bebas. Nah, boleh jadi rancangan percobaan yang dua sampel bebas ini ternyata diketahui ada problem begitu. Ini tergantung dengan eksperimennya seperti apa ya. Nah, ada dimungkinkan ada variabilitas secara biologis dari misalkan dari pasien. Nah, kalau misalkan ada variabilitas ini, maka bisa memungkinkan terjadinya peningkatan variansi untuk setiap kelompok data.
juga terjadinya peningkatan kesalahan tipe 2. Nah, opsinya itu solusinya bisa misalkan dengan meningkatkan jumlah subjek. Jadi untuk menurunkan variansi bisa meningkatkan jumlah subjek, tapi permasalahannya mungkin di penelitian-penelitian tertentu itu susah untuk mendapatkannya, sehingga mungkin karena faktor yang lain juga ini bisa berkonsekuensi terjadi peningkatan biaya, sehingga kalau dengan terpaksa maka solusi yang lain adalah menerapkan rancangan percobaan 2 sampel berpasangan. Nah, rancangan 2 sampel yang berpasangan itu gambaran skenario-nya seperti apa? Contohnya misalkan di sini adalah rancangan percobaan sampel berpasangan. Misalkan skenario-nya seperti ini, jadi awalnya adalah semua subjek atau pasien atau mungkin hewan gitu ya menerima perlakuan awal. Misalkan perlakuan A awal atau awal. Ini bisa di awal itu sebagai kontrol juga. Seringnya sebagai kontrol. Nah, kemudian nanti dilakukan pengukuran. Selanjutnya dilakukan pengukuran respon biologis. Jadi ini adalah bisa kena pengukuran before, kalau misalnya before after, ini before. Kemudian biasanya kalau ada permasalahan untuk menghilangkan pengaruh dari perlakuan A, maka diberikan masa atau periode penghilangan respon. Jadi waktu ini dikasih jeda yang diharapkan nanti perlakuan A itu telah hilang atau bersih. Nah, kemudian setelah itu kembali ini adalah semua subjek menerima perlakuan. Misalkan perlakuan B, misalkan yang akhir atau yang treatment sebenarnya. Nah, di sini berarti kemudian dilakukan pengukuran lagi, pengukuran respon biologisnya atau afternya. Nah, selanjutnya baru dilakukan analisis data atau statistik. Nah, jadi semua subjek ini berarti subjeknya sama. Jadi nanti kalau misalkan subjeknya itu ada 10 pasien begitu, ya nanti di awal semua pasien itu akan menerima perlakuan A, kemudian juga before-nya, kemudian nanti juga ada perlakuan B. Sama dengan uji tes sebelumnya, maka untuk bisa melakukan pengujian statistik dengan rancangan percobaan seperti ini, maka ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Ada asumsi untuk uji T
dua sampel berpasangan. Pertama, apa asumsinya? Yang pertama itu data diukur pada skala interval atau rasio. Dua, kedua kelompok data tadi itu disampel dari populasi yang terdistribusi normal. Kemudian populasi asal kedua kelompok data tadi itu bervarians yang serupa atau homogen. Jadi variansinya harus homogen. Empat, rata dan simpangan baku kedua kelompok data itu harus bisa memberikan perkiraan yang baik atau andal untuk kecenderungan memusat dan variabilitas populasi asal. Kemudian yang kelima, ini penting, jumlah kelompok data atau ukuran sampel, kelompok datanya atau unit sampelnya itu dalam setiap kelompok perlakuan harus sama. Nah, ini yang berbeda dengan UJT dua sampel bebas. Jadi kita lihat datanya dia harus interval dan rasio, kemudian dia pengujian normal, dia distribusinya normal, uji normalitas normal, dan variansinya dia datanya homogen. Ada unit jumlah kelompok datanya harus sama. Nah, persamaannya UJT berpasangan itu bagaimana? Untuk persamaannya, persamaan UJT berpasangan jadi statistik T-nya di derajat kebebasan dan alfa tertentu itu dihitung dari selisih rata teramati dari beda antara pasangan dibandingkan dengan rata teoritis dari beda antar pasangan data dibagi standar error beda
di mana ini SE bedanya adalah sama dengan simpangan perbedaannya, simpangan baku perbedaan dibandingkan dengan akar N. Jadi di sini T itu adalah statistik atau T hitung pada kondisi rancangan percobaan kemudian M adalah rata teramati dari beda antara pasangan. Kalau H0 adalah, ini adalah rata teoritis dari beda antar pasangan data. Kemudian simpangan baku beda, ini adalah simpangan baku beda antara pasangan data teramati. Atau terhitung. Adapun N adalah banyaknya pasangan data. Kita langsung ambil contoh UJT berpasangan ya. Contoh UJT berpasangan. Misalkan ada sebuah perusahaan farmasi itu merancang ada formulasi tablet yang mengandung herbal atau bahan alam begitu. Ada bahan alam yang berkhasiat menurunkan berat badan. Nah, untuk nanti untuk memasarkan itu maka klaimnya itu harus dibuktikan, maka perlu dilakukan studi klinik untuk membuktikan klaim. Nah, misalkan ada 10 sukarelawan, jadi ini subjek atau pasiennya. Misalkan sukarelawan pria dewasa, obesitas, ini sebagai subjek. Nah, di awal tentunya ini berat badan awalnya itu dicatat. Nah, proses selanjutnya adalah, nah ini nanti setiap sukarelawan itu diminta mengonsumsi satu tablet 2 kali sehari. Misalkan selama sebulan. Nah, setelah treatment ini maka setelahnya berat badan
ditimbang kembali. Nah, nanti berarti pertanyaannya adalah, atau yang dipermasalahkan adalah, apakah obat herbal atau bahan alam itu yang dikandung dapat dinyatakan bermanfaat secara klinis atau tidak. Misalkan contoh gambaran tabel datanya, pengaruh formulasi tablet terhadap penurunan berat badan. Misalkan tabulasinya bisa seperti ini. Jadi ini datanya berat badan awal atau sebelum, bisa berat badan akhir setelahnya. Jadi ini misalkan nomor pasiennya ada 1 sampai 10. Nah, di sini yang ada 10, di datanya berarti harus sama. Jadi misalkan ada berat badan awal 40 sampai bawahnya 106, 131, berat badan akhirnya misalkan ini adalah 100. Untuk gambarannya. Jadi ini harus match. Ini dari sini ke sini harus match. Jadi jumlah sampelnya itu harus sama. Ya karena subjeknya sama, jadi datanya itu harus kanan dan kiri ini sama. Nah, pembuktiannya secara statistik bagaimana? Jadi kita lakukan prosedur uji statistiknya. Jadi ada prosedur, kembali kita lakukan prosedur uji statistiknya. Yang pertama, tetap kita menyatakan H0, berarti H0-nya adalah H0 berat badan sebelum, berat badan awal itu tidak berbeda dengan berat badan akhir. Atau bisa dinyatakan H0-nya adalah berat badan awal dikurangi berat badan akhir itu sama dengan 0. Kemudian kita menyatakan H alternatifnya, berarti kalau H alternatifnya yang mungkin adalah berat badan awal itu lebih besar dibanding berat badan akhir. Kemudian menyatakan aras nyata. Biasanya digunakan ada alfa 0,05. Kemudian yang 4, menyatakan jumlah arah. Nah, satu-satunya alasan kan menyatakan menolak H0 atau menerima H alternatif kan kemungkinannya cuma berat badan awal lebih dari berat badan akhir, sehingga ini adalah satu arah. Selanjutnya kita harus memilih uji statistiknya. Dilihat
Ya, kalau dia dicek dia adalah normal, maka dan yang lainnya, maka dipilih uji statistik T sampel berpasangan. Selanjutnya melakukan analisis nanti didapatkan statistik T-nya dan mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan. Nah, kalau dilihat dari statistik T-nya, ada statistik T-nya atau T hitungnya itu misalkan sekian gitu. Misalkan kalau dilihat dari T kritis dari tabel, T kritisnya karena satu arah, maka T kritisnya mungkin jika T kurang datanya T kurang 1,83, dia adalah H0 diterima. Nah, hasilnya atau T ini T tabel di T hitung, T kritisnya T kritis T tabel ya. Kalau hasilnya misalkan T hitungnya T lebih besar dari 1,83, maka kebalikannya H alternatif yang diterima. Saya kira yang terakhir, jadi jika ingin mereview lagi atau bisa mau membaca sendiri, ada referensi atau bahan bacaan yang disarankan. Yang pertama, kalian bisa merujuk ke buku Pharmaceutical Statistics. Ini karangan David S. Jones, tahunnya 2002. Ini terbitan dari Pharmaceutical Press. London, UK. Atau buku yang kedua bisa merujuk ke Essentials Statistics for the Pharmaceutical Sciences. Ini yang second edition ya. Yang second edition tulisan dari Philip Rowe. Ini tahunnya 2016, terbitannya Wiley. Demikian pembahasan uji T, cukup panjang. Demikian saya kira. Terima kasih dan mohon maaf apabila yang ada yang kurang lebihnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.